Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan menjelajahi sebuah pura yang mungkin sangat familiar atau kalian sering perhatikan teman-teman ya. Yang sering muncul di kartu pos, iklan pariwisata, bahkan di uang kertas. Ya, inilah dia Pura Ulun Danu Beratan. Ikon Bali yang berdiri megah di tengah danau. Tapi, tahukah kalian bahwa pura ini menyimpan sejarah dan makna spiritual yang sangat dalam? Yuk kita bahas lebih lanjut. Pura Ulun Danu Beratan terletak di kawasan Bedugul, Kabupaten Tabanan, sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut. Pura ini berdiri di tepi Danau Beratan dan sebagian pura tampak mengapung teman-teman ya di atas air, menciptakan pemandangan yang sangat memukau terutama saat pagi berkabut. Nah, mungkin untuk kalian yang ingin jalan-jalan ke pura ini, baiknya itu di pagi hari teman-teman ya. Karena suasana kabutnya itu sangat-sangat terasa dan suasana dinginnya itu menambah efek kesegaran ya ketika kalian datang pagi hari ke sini. Nah, udara di sini itu sejuk teman-teman ya, dikelilingi pegunungan dan suasananya sangat tenang. Tak heran jika banyak orang menyebutnya sebagai tempat yang memeluk jiwa. Nah, secara kalau dingin itu pasti kan gayanya pasti kayak gini teman-teman ya, seolah-olah memeluk jiwa kalian. Nah, menurut sejarah, Pura Ulun Danu Beratan dibangun pada abad ke-17, lumayan lama banget ya, tepatnya pada masa pemerintahan Raja Mengui, yaitu I Gusti Agung Putu. Nah, raja ini dikenal sebagai tokoh spiritual dan pemimpin yang sangat memuliakan dewa-dewi alam. Pembangunan pura ini ditunjukkan sebagai tempat pemujaan Dewi Danu, Dewi Air, Danau, Sungai, serta kesuburan. Nah, jadi ada makna dan filosofinya di sini ya. Karena itulah pura ini dikenal sebagai tempat suci untuk memohon kemakmuran, keseimbangan air, dan kesuburan sawah dan ladang. Nah, jadi untuk para petani ini merupakan tombak pura ya yang harus dikunjungi untuk memohon kemakmuran, keseimbangan air, dan kesuburan sawah di ladang, teman ya. Nah, yang menarik di sini dalam berbagai lontar dan catatan sejarah disebutkan bahwa Danau Beratan dianggap sebagai sumber energi alam yang kuat dan sakral. Nah, air dari danau ini mengalir ke berbagai wilayah pertanian di Bali, terutama ke bagian selatan. Nah, jadi danau ini mungkin sebagai jantung teman-teman ya bagi para petani untuk mengairi sawah. Ini sangat-sangat ibaratnya fungsinya itu sangat penting ya untuk pertanian di Bali. Pura Ulun Danu Beratan adalah pusat spiritual utama ya untuk sistem pengairan tradisional di Bali yang dikenal sebagai subak. Nah, sistem ini tidak hanya mengatur aliran air untuk pertanian, tapi juga mengandung nilai-nilai spiritual dan sosial. Nah, dalam konsep Trihita Karana, nah ini terkenal banget konsep ini yang terus dibawa dari masa ke masa ya, di Bali khususnya, yaitu harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Nah, ketiganya ini harus seimbang ya, secara tri itu adalah tiga, dan Hita Karana itu merupakan konsep dasar yang dianut ya, khususnya warga di Bali ya, dan hanya ada di Bali. Nah, selain itu, di sini Pura Ulun Danu ini berperan sebagai penghubung antara manusia dan alam air. Nah, umat Hindu sendiri di Bali sering datang ke sini untuk melaksanakan upacara piodalan, melasti atau memohon hujan. Nah, di sini sangat penting banget ya pura ini dan keberkahannya untuk pertanian. Nah, pura ini juga sebagai simbol penting ritual pertanian di Bali yang telah diakui warisan budaya dunia UNESCO. Nah, ini udah diakui dunia teman-teman ya sebagai warisan budaya. Nah, jadi saya sebagai warga Bali tentunya sangat bangga sekali ya memiliki pura yang sangat-sangat diakui dan ibaratnya sudah diakui untuk dunia ya. Ini udah oke banget, apalagi UNESCO juga udah mengakui. Nah, Pura Ulun Danu Beratan ini terdiri dari beberapa bangunan utama dengan ciri khas meru atau menara bertingkat yang masing-masing melambangkan dewa tertentu. Beberapa bangunan yang penting di sini antaranya yang pertama itu ada Penataran Agung. Sebagai tempat pemujaan utama, pura yang kedua itu ada namanya Pura Dalam Purwo ya. Nah, di sini untuk pemujaan Dewa Siwa dan Dewi Durga. Yang ketiga, di sini ada Pura Taman Beji, sering digunakan untuk upacara melasti dan penyucian diri. Nah,
Selanjutnya di sini yang keempat ada Pura Linggapeta. Nah, yang dianggap sebagai tempat paling sakral karena menjadi pusat energi dan sumber dari danau. Nah, bangunan-bangunan ini dibangun mengikuti prinsip arsitektur kosmologi Bali yang melambangkan keharmonisan antara langit, bumi, dan manusia. Penuh filosofi banget, teman-teman ya. Nah, selain itu di sini masyarakat lokal juga meyakini bahwa Danau Beratan dan pura di atasnya dijaga oleh kekuatan gaib. Nah, menurut ceritanya Dewi Danu akan murka jika manusia serakah terhadap alam dan air. Nah, karenanya ritual-ritual di sini dilakukan dengan sangat-sangat hikmat dan penuh rasa hormat. Nah, di sini ada juga cerita tentang ular suci penjaga pura yang diyakini muncul saat waktu-waktu tertentu untuk menjaga keseimbangan energi spiritual di tempat ini. Jadi perlu berhati-hati teman-teman ya. Nah, ibaratnya karena ini merupakan tempat suci dan dipercaya di sini ada ular yang menjaga keseimbangan energi yang ada di pura ini. Beberapa warga bahkan mempercayai bahwa jika seorang datang dengan niat buruk atau tidak menghormati tempat suci ini, maka mereka bisa mengalami gangguan atau kehilangan arah di sekitar danau. Nah, ini untuk kalian yang mungkin ingin datang ke sini sebagai berwisata atau sembahyang dan lain-lain, kalian harus tetap menjaga atau ibaratnya jangan berpikiran buruk ya datang ke sini karena risikonya lumayan ya. Dan saya sangat percaya ketika kalian membawa hal baik, hasilnya itu tentu akan baik, dan ketika kalian membawa hal buruk pun akan kalian terima. Nah, selanjutnya di sini Pura Ulun Danu Beratan sangat ikonik. Gambarnya bahkan tercetak di uang 50 ribuan emisi tahun 2005 ya. Mungkin kalau kalian masih memiliki uang kertas 50 ribuan, di sana ada gambar pura ya. Nah, pura itu adalah Pura Ulun Danu Beratan. Nah, menegaskan statusnya sebagai simbol nasional. Nah, selain itu pura ini juga dijadikan lokasi pemotretan prewedding. Nah, syuting film dan destinasi favorit wisatawan. Namun banyak yang belum menyadari bahwa di balik keindahan visualnya, tempat ini punya kekuatan spiritual dan sejarah panjang yang harus dihormati. Jadi nggak sekedar berwisata atau pre-wed, teman-teman ya. Setidaknya kalian memahami apa sih yang ada di pura ini dan kesucian apa sih yang harus kalian jaga di sini, dan apa-apa saja sih yang tidak boleh kalian lakukan di sini. Itu patut kalian ketahui. Nah, sebagai pengunjung kita wajib menjaga etika dan kesucian dari pura. Beberapa aturan penting saat mengunjungi Pura Ulun Danu Beratan ini antara lain yang pertama itu menggunakan kain dan selendang. Nah, saat memasuki area pura teman-teman ya. Nah, yang kedua ada tidak memanjat atau duduk di area suci. Yang ketiga, tidak berisik atau berperilaku tidak sopan. Dan yang keempat, tidak memotret upacara atau umat yang sedang bersembahyang tanpa izin. Nah, dengan menghormati tempat ini, kita tidak hanya menjaga budaya Bali, tapi juga menunjukkan bahwa kita menghargai spiritualitas lokal. Nah, di sini juga Pura Ulun Danu Beratan ini adalah perpaduan sempurna antara keindahan alam dan kedalaman spiritual. Ia bukan sebagai hanya simbol di Bali, tapi juga saksi dari cara hidup masyarakat yang selaras dengan alam dan Tuhan. Nah, jadi saat kamu berkunjung ke sini, jangan hanya terpukau oleh pemandangannya. Nah, tapi rasakan juga getaran energi dan makna yang mengalir bersama air di danaunya. Nah, sekian terima kasih teman-teman ya. Untuk yang sudah menonton, jangan lupa like, share, and subscribe untuk video-video budaya dan sejarah lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.